Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Syauki Malik. Kita akan melanjutkan belajar bareng tentang metode penelitian kuantitatif. Pada tema yang akan kita pelajari ini tentang pemilihan masalah, pembatasan masalah, kemudian rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif. Poin belajar yang akan kita dalami yang pertama adalah pemilihan masalah, yang kedua pembatasan masalah, yang ketiga adalah rumusan masalah. Oke. Pemilihan masalah. Jadi masalah itu perlu dipilih ternyata ya. Nah, pilihlah masalah yang enak. Pemilihan masalah. Nah, jadi dalam penelitian kuantitatif itu harus ada data yang jelas terkait permasalahan. Jadi dalam penelitian kuantitatif itu masalahnya itu harus sudah jelas terlebih dahulu. Jangan masalahnya itu nggak tahu masalahnya apa, tapi penelitian kuantitatif nanti akan pusing sendiri ya. Karena emang harus jelas masalahnya itu seperti apa. Karena menemukan masalah itu membantu 50% dari penyelesaian penelitian tersebut. Nah, karena menemukan masalah itu cukup sulit juga ternyata ya. Nah, kemudian masalah itu apa sih ya? Masalah itu intinya masalah itu tidak sesuai. Ketidaksesuaian ini barangkali timbul karena yang pertama bisa juga karena penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan. Nah, pengalamannya seperti apa, kemudian kenyataannya bagaimana. Nah, itu kan masalah kalau berbeda. Di dunia ini pasti ada perubahan. Perubahan terkadang membawa masalah. Nah, jadi misal orang zaman sekarang ini ya saat take video ini, orang-orang itu sudah mahir menggunakan gadget. Nah, apalagi Zoom. Nah, tetapi dulu sebelum COVID-19, nah, Zoom itu sangat-sangat uh, asing ya. Nah, di kalangan orang-orang yang tidak terlalu mementingkan online, nah, kemudian terdistraksi sehingga kita harus benar-benar beradaptasi. Itu awalnya masalah. Tapi karena kita beradaptasi, akhirnya juga nggak jadi masalah. Seperti itu. Kemudian masalah juga dapat timbul karena penyimpangan antara yang direncanakan dan kenyataan. Rencana tidak sesuai dengan hasil, masalah. Nah, rencana yang kita rencanakan ternyata kadang itu tidak sesuai hasilnya. Jadi itu adalah menimbulkan masalah juga. Nah, misalnya mau rencana pergi ke Wali Songo. Nah, ternyata ada saudaranya nikahan. Nah, kan rencana tidak sesuai dengan hasilnya. Jadi hasilnya itu gimana? Jadi menimbulkan masalah. Harus gimana? Nah, kemudian yang ketiga ada pengaduan. Masalah itu bisa timbul karena ada pengaduan. Misal operator operator apa ya? Telepon seluler lah, kartu SIM titik-titik. Itu dapat komplain dari pelanggan bahwasanya sinyal yang ada di daerahnya itu tiba-tiba hilang dalam 1 kali 24 jam. Tapi aneh juga ya kalau masalah. Kemudian dia tanya pada operator pakai sinyal apa. Oke, contohnya nggak seperti itu ya. Eh, contohnya seperti apa? Jadi ada pengaduan, misal seperti ini ya. Ah, link link Google Form yang dibagikan itu disingkat. Nah, disingkat kemudian eh, sistem penyingkatnya, nah, misal titik-titik apa, itu nggak boleh nyebut merek ya. Nah, itu ternyata terjadi masalah di sistem sehingga Google Form-nya tidak bisa terakses. Nah, itu masalah diadukan kepada yang membuat. Oh iya, ini ternyata ada masalah di database. Seperti itu. Selanjutnya adalah masalah timbul karena ada kompetisi. Nah, ini masalah ini. Misal
eh misal ada ini ya dalam satu kelas itu berlomba-lomba jadi ranking satu padahal ranking satu ya cuma satu. Nah, itu kan masalah. Jadi orangnya harus benar-benar giat belajar dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih masalah. Yang pertama tentang relevansi. Nah, relevansi itu masalah harus relevan dengan konteks dan kebutuhan saat ini. Jadi emang benar-benar relevan dengan saat penelitian berlangsung ya, baik dari segi akademik maupun praktis. Jadi orang zaman sekarang meneliti tentang teknologi itu benar. Nah, tapi kalau orang zaman dulu meneliti tentang teknologi juga benar juga sih. Nah, cuma kita lihat apa cakupannya penelitian terlebih dahulu. Apakah relevan dengan zaman dan tuntutan dalam keadaan ini? Apakah tidak? Kita lihat dulu detailnya seperti apa. Kemudian potensial. Jadi masalah yang dipilih harus memiliki potensi untuk menjadi sumber penelitian yang baik dan menarik. Nah, dari segi kebaruan ataupun novelty maupun keunikannya ya. Jadi memang benar-benar butuh untuk dibahas. Jadi enggak cuma untuk memenuhi syarat menyelesaikan mata kuliah, enggak seperti itu. Jadi eh, benar-benar menyelesaikan masalah gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah keterbatasan. Hmm. Jadi peneliti itu juga harus tahu batasannya seperti apa. Karena ah, waktu itu enggak 1 kali 24 jam ya juga enggak untuk meneliti semuanya juga kan. Nah, kemudian budgetnya berapa, kemudian yang diteliti berapa, ada apa aja. Itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memutuskan penelitiannya ya. Nah, misal penelitian itu di daerah A, kemudian daerah itu jauh 100 km. Itu tetap harus peneliti harus mempertimbangkan hal itu semua. Kemudian daya ukur. Nah, masalah yang dipilih harus memiliki daya ukur yang baik. Ya. Dalam arti lain itu bisa diukur dengan objektif dan akurat. Jadi tidak uh, subjektif atau asal-asal aja. Selanjutnya adalah kelayakan. Jadi masalah itu memang benar-benar layak untuk dapat predikat sebagai masalah. Nah, dalam arti lain itu tidak menimbulkan konflik ataupun kontroversi sehingga merugikan pihak tertentu. Seperti itu. Dengan mempertimbangkan beberapa hal tersebut, uh, akan mempermudah peneliti dalam merancang, mengumpulkan data, dan menganalisis hasil penelitian. Jadi itu untuk pemilihan masalah. Kemudian pembatasan masalah. Seperti yang telah tadi disampaikan bahwasanya masalah itu harus tetap dibatasi ya, jangan terlalu global banget juga. Pembatasan masalah. Nah, pembatasan masalah dalam penelitian kuantitatif sangat penting. Nah, seperti apa pembatasannya? Yang pertama adalah tujuan penelitiannya. Harus ditetapkan dulu tujuan penelitiannya yang jelas dan spesifik. Jangan ngambang, harus ada tujuan yang jelas ya. Nah, misal mau pergi ke Semarang dari Pati ya, tujuannya jelas Semarang ke Pati ya. Jangan tiba-tiba berubah dari Semarang udah naik bis mau ke Semarang atau malah ngambilnya bis ke Kudus aja. Bisa sih, tapi nambah energi dan waktu. Jadi harus benar-benar jelas tujuan penelitiannya. Kemudian kerangka teori. Peneliti harus membangun kerangka teori yang tepat dan memadai. Untuk masalah yang diteliti jangan bahasnya A, kemudian teorinya teori B. Ya. Jadi apa ya? Bahas A ya teorinya A tentang A. Misal bahas tentang pembelajaran online, teorinya adalah tentang pembelajaran kelompok. Nah, jadi walaupun sama-sama pembelajaran tapi difokuskan
kerangka teorinya harus tepat. Kemudian pemilihan sampel itu harus tepat dan representatif. Dalam arti lain itu mewakili populasi yang akan diteliti. Sehingga hasil penelitian itu benar-benar kredibel lah. Seperti itu. Kemudian peneliti juga harus mengecek instrumen. Nah, instrumennya harus benar-benar valid dan reliable untuk membatasi masalah yang diteliti. Biar apa? Objektif dan akurat. Jadi sangat penting ya instrumen itu. Makanya penelitian kuantitatif itu emang harus jadi benar-benar jadi matang dulu, baru penelitian. Seperti itu. Kemudian metode penelitian harus sesuai dengan tujuan dan masalah yang akan diteliti. Selanjutnya adalah waktu. Waktu juga perlu dipertimbangkan untuk dalam penelitian itu harus di-manage waktunya dengan sangat baik. Dengan membatasi masalah, peneliti akan lebih fokus dalam menjawab masalah yang diteliti, serta menghasilkan hasil penelitian yang lebih spesifik dan akurat. Seperti itu. Jadi intinya apa? Pembatasan masalah itu agar peneliti lebih fokus, sehingga hasilnya akan lebih spesifik dan lebih akurat. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke poin belajar yang ketiga tentang rumusan masalah. Jadi seperti apa sih rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif? Rumusan masalah. Rumusan masalah itu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Nah, jadi ini secara global ya. Rumusan masalah ini bisa untuk kuantitatif ataupun kualitatif juga. Nah, jadi istilahnya itu apa saja sih rumusan masalah? Nah, ada beberapa jenis, ada 3 jenis yang saya kumpulkan. Yang pertama adalah rumusan masalah deskriptif, yaitu untuk variabel mandiri ataupun berdiri sendiri tidak muat perbandingan variabel. Misal, seberapa tinggi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah? Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Cukup itu aja. Tidak dibanding-bandingkan. Jadi banding-banding ke. Ya kuat ya. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ini rumusan masalah komparatif. Ini baru dibanding-banding kayaknya. Membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Misal, adakah perbedaan prestasi belajar antara murid di sekolah negeri dan murid di sekolah swasta? Ini membidik perbedaan prestasi belajar. Itu namanya komparatif. Komparasi kan compare, membandingkan. Kemudian rumusan masalah tipe ketiga yaitu asosiatif. Hubungan antara 2 variabel atau lebih. Jadi bisa saling mempengaruhi gitu. Nah, itu nanti ada 3 ya. Simetris, kausal, dan interaktif yang saling mengaruhi ini. Yang pertama, agak daging ini ya, jadi harap fokusnya. Kalau rumusan masalah asosiatif, itu terdiri dari hubungan simetris, 2 variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersamaan. Nah, kebetulan aja tapi. Misal, adakah hubungan antara jumlah payung yang terjual dengan jumlah murid di sekolah? Ada hubungannya nggak kira-kira? Nah, itu secara kebetulan munculnya bersama-sama. Nah, kemudian kalau hubungan kausal itu sebab akibat. Nah, sebab akibat. Nah, jadi variabel ada yang namanya variabel dependent ataupun yang dipengaruhi dan variabel independen yang mempengaruhi. Biasanya kuantitatif lebih fokus di sini sih, hubungan kausal ya. Adakah pengaruh
pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar anak. Nah, jadi ini pengaruh pendidikan orang tua. Orang tuanya mungkin Profesor Doktor Haji Muhammad Syauqi Malik MPD. Amin. Terus dependennya yang dipengaruhi itu adalah prestasi belajar anak. Jadi pengaruh pendidikan orang tua itu terhadap prestasi anaknya itu gimana? Apakah semakin pintar orang tua, anaknya akan semakin pintar juga? Atau enggak? Gimana itu? Nah, itu namanya sebab akibat atau hubungan kausal. Kemudian yang selanjutnya adalah hubungan interaktif atau saling mempengaruhi. Nah, hubungan antara kecerdasan dan kekayaan. Saling mempengaruhi bisa ya. Semakin cerdas semakin kaya ataupun semakin kaya semakin cerdas ya. Itu bisa saling mempengaruhi. Next. Oke. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan masalah. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan masalah. Yang pertama adalah fokus. Masalah dirumuskan harus fokus pada satu topik tertentu yang relevan ya dengan penelitian yang dituju. Jadi harus fokus. Yang kedua, spesifik. Sangat spesifik dan jelas dalam menjawab apa yang akan diteliti. Seperti objek, populasi, variabel, indikator. Itu sangat-sangat harus spesifik. Yang ketiga adalah relevan. Relevan dengan keadaan yang sedang terjadi ya. Atau jika memiliki novelty ataupun kebaruan maupun keunikan serta potensi untuk menghasilkan kontribusi yang signifikan. Selanjutnya dapat diukur ya, iyalah harus bisa diukur. Kalau nggak bisa diukur gimana? Masalah yang dirumuskan harus dapat diukur secara objektif dan akurat. Kemudian terbatas. Harus ada batasannya, seperti yang tadi yang telah kita sampaikan. Yang terakhir adalah menarik. Rumusan masalah itu harus menarik perhatian dan motivasi peneliti serta membuka peluang penelitian lebih lanjut. Jadi tidak cukup sampai ini aja, mungkin ada penelitian yang selanjutnya. Oke, seperti itu dari saya tentang masalah ini ya. Mohon maaf jika bermasalah. Bukan saya, pembacanya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.